Shalom, Shalom, Rahayu. Swastiastu. Rahayu Sakung Tumati. Iya. Jokung udah keluar itu. Gimana? Lanjut. Udah Oke, nampak. Pak Paul, Tulang Jenderal dan saudara-saudaraku semua yang ada di Zoom. Tadi pagi itu saya nggak sengaja melihat ada catatannya Safik Hasim membuat ulasannya dalam siaran Cokro TV yang berjudul begini. Ternyata umat Kristen itu adalah yang paling banyak mendapat pelecehan. Akan tetapi dalam kenyataannya selalu dibentuk narasi yang terbalik. Seolah-olah umat yang paling banyak penganutnya ini justru dipersekusi, dikalahkan oleh umat yang jumlahnya hanya seupil. Katanya, umat Islam menjadi lemah di dunia ini karena umat Kristen dianggap sebagai penyebab kekalahan sebagai penakluk dunia. Nah, jadi di dalam hal ini umat Islam di Indonesia merujuk rejim Cina yang memusuhi umat Islam Uighur. Kemudian umat Islam yang ada di Palestina kehilangan tanah airnya dan macam-macam lah ya menjadi acuan mereka. Dan penilaian ini didasarkan hanya kepada perasaan saja, bukan kepada data yang ada. Mereka menolak teknologi dan produk negara kafir, tapi belum ada teknologi apapun yang dikembangkan oleh kelompok Islam seperti ini bagi kemaslahatan dunia sebagai rahmatan alamin gitu ya. Padahal bangsa ini, bahkan bangsa Arab pun ya banyak menggunakan teknologi dan produk dari negara kafir gitu ya. Nah, kenyataannya menurut Safik Hasim ini sebagai pengajar pada FISIP UIN, dia mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia berpikir, beranggapan, dan berasumsi untuk membangun sebuah wacana bahwa mereka lah yang menjadi sasaran kebencian dan paling dikorbankan di muka jagat atau di dunia ini dibandingkan dengan umat beragama lainnya. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah, menunjukkan bahwa umat Islam adalah sebagai penakluk dunia, telah merampas wilayah-wilayah yang dihuni oleh Nasrani, Yahudi, dan agama lokal lainnya. Dinasti Islam pada saat itu sejak dari Umar bin Khattab, dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani itu bukan fiksi. Bahkan ini menjadi kebanggaan Islam sampai sekarang ini gitu ya. Nah, negara-negara yang dikuasai oleh dinasti Islam mengatur kehidupan warga negara yang beragama Islam dan non-Islam dengan konsep Darul Islam untuk wilayah yang beragama Islam dan Darul Harbi untuk daerah non-Islam yang harus dijadikan wilayah perang dan boleh dibunuh gitu ya. Nah, ingatan mereka ini selalu mentok kepada perang salib dan melupakan aneksasi sejarah penaklukan dinasti Islam ke wilayah-wilayah Kristen, Yahudi, dan Nasrani. Nah, pemikiran seperti inilah yang masih terus bercokol dan berkembang hingga saat ini untuk menguasai wilayah-wilayah Kristen termasuk di dalam wilayah-wilayah beribadah. Contohnya kemarin, ungkapan Agustan yang keberatan atas usulan izin berdirinya gereja dari berbagai denominasi dalam wilayah tertentu. Sementara keinginan orang Kristen untuk mengambat pembangunan lebih dari satu masjid dalam satu wilayah, desa, atau kecamatan tidak pernah terpikirkan seperti yang dipikirkan oleh Agustan itu gitu ya. Dan masih banyak sebenarnya pokok-pokok pikiran seperti ini. Nah, yang kedua ada juga tadi pemberitaan surat kabar yang disampaikan oleh Ahmad Saiku ya dari PKS minta dukungan dan kerjasama dengan Gerindra dalam hal mengawal RUU Perlindungan Ulama di Badan Legislatif supaya mendapat persetujuan dan pengesahan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian Presiden PKS Sohibul Iman mengemukakan alasan untuk mengusulkan RUU tersebut antara lain adanya perlindungan terhadap ulama dan tokoh agama yang diduga paling rentan mendapat ancaman baik fisik maupun non-fisik. Nah, pertanyaannya apakah yang akan dilindungi ini hanya ulama atau tokoh agama Islam?
Lalu perlindungan yang serupa untuk biksu, pendeta, pastor dan gembala tokoh agama yang lain, apakah itu tidak diperlukan? Kemudian yang kedua, tokoh ulama dan tokoh agama paling sering katanya mendapat tindakan kriminalisasi oleh penegak hukum akibat dakwah yang mereka sampaikan. Apakah ini dikaitkan merupakan upaya proteksi yang berkaitan dengan Habib Rizik atau ustadz-ustadz yang akan ditangkap karena penistaan agama lainnya? Dan kemudian Sohibul Imam ini mengutip pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang dikatakan di sana, karena itu hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada perlakuan yang merugikan dan mengancam hak kebebasan orang lain. Lalu apakah tindakan beberapa habib, ustadz, dan para mualaf yang telah dan akan melakukan perbuatan pidana tidak terjerat dalam pasal konstitusi ini? Nah, dan yang selanjutnya, katanya ulama dan tokoh itu dianggap sebagai simbol agama yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat. Sekalipun terjebak dalam perbuatan hukum atau tindakan pidana, sepertinya mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum, atau pemerintah nanti bisa-bisa dituduh melakukan upaya kriminalisasi. Jadi yang terakhir, saya hanya berkeyakinan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan manifestasi dari hikmat dari Allah sebagai rahmat dan berkat bagi kehidupan bangsa di dunia ini. Ketimbang hanya birahi untuk mengembangkan paham agama dalam manifestasi kekuasaan dan menghancurkan kehidupan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan Pak Paul untuk sore ini sebagai bahan pembahasan kita. Terima kasih Pak Paul, terima kasih semuanya teman-teman. Memang itulah mayoritas mental Koreksi budak. sedikit, itu Presiden PKS bukan Sohibul Imam, Saiku. Ahmad Saiku. Baik, mungkin saya salah mengutip. Mohon saya dikoreksi untuk itu. Terima kasih Pak Gajah Mada. Benar, Pak. Iya, memang ini mayoritas mental budak ya, memang karena ada roh perbudakan di Indonesia, diperbudak dengan rasa takut, ya kan, mental tertindas sehingga ketika gede dikit nindas orang lain ngerasanya dia tetap ditindas. Nah, itu memang mental budak itu kan, bangsa mental budak itu. Makanya hari ini kita mau belajar kepemimpinan mental Pancasila, bukan mental budak ya, mental pemenang ya. Haleluya.